Shalom, aku Diana dari KUL Bukit Kencana. Kami mengadakan KUL setiap sebulan 2 kali, setiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Haryanti dari KUL Gereja 1. KUL kami adakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya Dedi Awang dari KUL AL Jati Makmur. Kami adakan KUL setiap hari Jumat jam 7 malam pada minggu pertama dan ketiga. Salam, nama saya Nurmeda Aritona. Kami berKUL di Bina Lindung setiap hari Kamis, sebulan 2 kali, jam 7 malam. Shalom, saya Nonuela dari KUL Buddha Parsi. Kami berKUL setiap hari Senin jam 6 sore. Shalom, saya Anne dari KUL Gotong Royong. Kami biasa berKUL setiap hari Jumat jam 6 sore. Shalom, saya Marieta dari KUL Hosting. Kami berKUL setiap 2 minggu di hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Pangestu dari KUL Gereja 2. Kami berKUL di minggu siang jam 1, minggu kedua dan keempat. Shalom, saya Heri Susilo dari KUL Jati Waringin, mengadakan KUL tiap hari Kamis jam 7 malam. Shalom, saya Stephen Wijaya dari KUL Asyep. KUL diadakan setiap hari Minggu ketiga jam 1 siang. Shalom, saya Febri dari KUL Musik dan Multimedia. Kami berKUL setiap hari Sabtu di minggu keempat jam 3 sore. Shalom, saya Grace dari KUL Pokis Ministry. Kami KUL setiap hari Minggu di minggu ketiga di jam 1 siang. Shalom, saya Kasiada Maruhawa, KUL Jatiluhur. Kami berKUL setiap hari Kamis jam 5 sore. Dan saya mewakili Ibu Ginting dari KUL Jati Bening setiap hari Senin jam 4 sore, 2 kali dalam sebulan. Mari bergabung bersama kami dalam KUL. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Pada Tuhan Yesus, yang mana pada sore hari ini, menjelang malam ini, kita masih boleh diberikan Tuhan waktu. Kita saling mengasihi, saling support satu sama yang lain, ada kesatuan hati. Terima kasih buat Bu Ida sebagai kami mendapatkan berkat yang mewakili dari gereja tadi saya dengar, dan itu dari berkat yang kami terima dari KUL Bina Lindung dan Jati Waringin. Kami mengucapkan terima kasih semuanya itu. Biarlah kami Tuhan, kami boleh menjadi menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga atas kesediaan waktu. Itu sama Peter, sama kemarin, Juniper, itu Nurmaida, Ibu Ida, dan kita semuanya dari dalam damai sejahtera dan kasih yang dari Tuhan Yesus melimpah di dalam hati kita semuanya. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa.
Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan. Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang menghendaki-Nya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
dari lautan. Berkat-Mu yang melimpah, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Oh, mari kita sembah Dia. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Di dalam hidup kami Tuhan, kami akan selalu menjadi biji mata-Mu. Oh, terima kasih. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas semua kebaikan-Mu yang terjadi di hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat bisa menggantikan kasih kesetiaan-Mu Tuhan yang sangat-sangat besar di hidup kami. Tiada tertandingi, tiada tergantikan. Oh, terima kasih. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Kami akan terus bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata
Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Biar jemaat saja katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa Tuhan kami dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan sembah Engkau Tuhan. Mari saudara-saudara, kita ambil 1-2 menit pada saat ini untuk mengingat kembali betapa besarnya Tuhan di kehidupan jemaat-jemaat saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal-hal besar yang telah Tuhan lakukan kepada kami. Karena dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan, selain memuji dan menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. You are good, Jesus. You are great, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan terus sembah Dia, sembah Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik Tuhan, tiada tertandingi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah kami Tuhan? Oh, terima kasih. Jadi biji matamu Tuhan. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku? Sekali lagi, siapakah? Ini Tuhan, jadi biji matamu. Selain puji dan sembah Kau.
mampu berdiri, timpang berjalan, bisu berkata-kata, lebih meriah lagi. Katakan haleluya. Haleluya. Terima mujizat. Haleluya. Cukup ya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Imam musik di mana? Di sini? Sama-sama dengan saya berdiri ya. Karena saya akan terus berdiri, Bapak Ibu akan duduk. Berarti Bapak Ibu lebih terhormat daripada saya berdiri. Baik, saya suka nanti nyanyi lagunya ini ya. Lagu terakhir tadi sudah dinyanyikan, Kasih Setiamu. Nanti kita nyanyi lagu Penyertaanmu Sempurna. Terakhir dari khotbah saya ya. Sebelum Ibu Gembala doa berkat. Izinkan saya perkenalkan nama. Mungkin sudah ada di sini ya, nama saya Dok. Jadi kalau saya ingat Pondok Gede ini saya ingat Dok. Saya adalah salah satu bagian terpenting dari Pendeta Rudi, gembala Bapak Ibu yang sudah duluan ke surga daripada saya. Dan nanti kami akan jumpa di sana. Yang ada terus di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ingat Pondok Gede, saya ingat nama saya sudah ada di situ. Nama lengkap saya adalah Willem Doko. Nama panggilan hari-hari DOKO Doko. Doa orang Kristen oke. Izin Ibu Gembala ya, karena pendeta GBI tidak terlalu betah kalau di mimbar, suka jalan-jalan dikit ya. Supaya sekaligus olahraga bergerak ya. Izin. Anak 2 orang, ini identitas perlu lengkap karena di mimbar ini tidak boleh rekam-rekam jejak yang tidak sehat, tidak boleh ada di sini karena mimbar ini adalah mimbar yang kudus. Anda boleh bangga dengan pendeta-pendeta terkenal, pendeta-pendeta hebat, starting well-nya itu bagus, finishing well-nya 0. Saya asal dari Nusa Tenggara Timur. Waktu saya pendek ya, 40 menit. Karena saya diatur oleh waktu. Jadi saya hidup tidak akan lebih lama dari waktu yang saya jalani. Tolong catat baik-baik sebelum saya dengan cepat menyampaikan, singkat, padat, terukur. Dan semua pulang diberkati Tuhan. Saya dari NTT, ada yang dari NTT di sini, coba angkat tangan bantu saya. 1-2 ekor. 2 ekor domba. Sudah cukup terhisap di sini ya. Jangan pindah ke kiri ke kanan. Jangan lari kiri kanan. Nanti bikin susah gembalanya. Bikin susah pengerja-pengerjanya. Bikin susah semua orang. Karena sudah pasti kalau Anda pindah tidak akan bertumbuh. Tidak akan maju. Biar dari luar datang masuk ke sini. Jangan Anda yang keluar. Tapi dari luar masuk ke sini supaya bertumbuh sama-sama bersama dengan Pak Denny. Clear. Gitu ya. 2 orang tadi dari NTT ya. Nanti kalau sebentar bisa diskusi setelah selesai firman NTT-nya di mana. Karena NTT itu luas. Yang pasti NTT itu bukan nasi tahu tempe. Nusa Tenggara Timur. Istri saya blaster ya, Ambon, Filipina, Belanda. Tapi papinya dari Angkatan Darat, terdampar terakhir di Curug Bengkulu dari TNI. Maminya Carolina Adam, itu Filipina, Belanda, campuran. Ketemu di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, menikah tahun 89. Anak 2, cucu 1, mantu 1. Clear. Semua masih dalam Tuhan Yesus dan terus akan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya gembala jemaat Gereja Bethel Indonesia Titian Asri. Kalau di mana Titian Asri? Di Sumarekon, samping Sumarekon, nempel Sumarekon. Jadi ada di Medan Satria. Dengan senior Ibu Rahel yang sudah lebih usia lanjut, tapi saya lihat terus bergerak sesuai dengan tiang awan dan tiang api.
terus bergerak sampai Tuhan Yesus datang. Saya terkagum dengan apa tadi itu, apa rhythm main itu tadi ya. Itu saya kalau dengar itu gitu itu membangkitkan suka saya untuk nyanyi begitu Bapak Ibu. Tapi waktu kita sekali lagi terbatas. Tema khotbah saya hari ini, kerja betul. Kerja betul. Layani Tuhan betul. 5 parameter saya layani Tuhan. Yang pertama, harus tulus. Jangan jadi Kristen yang abu-abu. Harus tulus yang pertama. Kedua, lurus. Ketiga, mulus. Keempat, lulus. Kelima, no fulus. Apa yang dicari orang siang malam pagi petang? Uang. Bangku banyak sekali yang kosong. Anda jangan merasa nyaman. Ini perintah Ketua Umum Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia. Matius 28, pergi. Berarti orang Kristen jangan berdiri, jangan duduk, harus pergi. Nanti saya coba clearkan dengan beberapa poin penting, poin-poin pendek saja pada hari ini. Karena saya punya catatan kaki, takut lupa. Kolose 3 ayat 23 kita baca ayat ini. Semua bawa Alkitab? Saya pastikan dulu. Kalau tahu tadi saya nggak bawa Alkitab. Oh iya. Alkitab saya bukan di handphone. Alkitab saya itu handphonenya di rumah. Karena ada satu pengalaman. Pendeta datang berkhotbah di salah satu gereja sebelum saya jadi pembicara. Saya pembicaranya kedua. Lalu diberitahu kepada saya diakennya, Pendeta Doko Anda benar. Oh iya, kalau saya nggak benar ngapain ada di sini? Saya dipilih oleh gembala Anda bicara sini. Berarti saya salah satu bagian penting ada di sini. Dia bicara dengan laptopnya di mimbar mati 10 menit kemudian. Blank, kosong, tidak tahu apa yang dia ngomong. 10 menit kemudian minta turun karena gunakan laptop. Kalau saya bisa bawa laptop, ada. Laptop itu harga murah sekarang kok. Pemulung pun bisa gunakan laptop sekarang. Ya bawa Alkitab. Alkitab ini dari 2 kata. Jangan lupa Alkitab ini live ya. Ini ke seluruh dunia ini saya khotbah. Saya suka kalau ke seluruh dunia biar bisa dengar. Ini khotbah karismatik. Alkitab ini dari 2 kata, al dan kitab. Al itu buku, kitab itu suci. Alkitab artinya buku suci. Coba handphone apa arti? Saya khawatir ada seorang ibu gembala marah betul dengan jemaatnya setengah bagian. Waktu pendeta khotbah setengah bagian ke belakang, jemaatnya main game handphone. Anda kalau main game handphone, judul khotbah saya pada jemaat sahabat, siapa yang bermain HP dalam gereja masuk neraka? Itu di saya. Maaf, kalau tidak diundang lagi nggak apa-apa. Karena saya mau jadi benturan, biar jangan diundang. Saya mau tawarkan kebenaran yang original, yang pasti, yang ya dan benar. Ya. Kalau Anda gunakan HP dalam gereja, Anda buka, saya bilang buka Kolose 3 ayat 23, nanti gambarnya gambar situs-situs porno yang keluar, iklan-iklan porno yang keluar, seperti apa? Coba pertanyakan, jawab sendiri. Anda mampu menjawab itu? Bapak Ibu menjawab itu, jangan tanya saya. Saya sedang memastikan orang Kristiani untuk on the track, pada jalur, pada firman. Saya nggak mau abu-abu. Haleluya, haleluya. Tahu haleluya apa artinya? Banyak orang Kristen haleluya, 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 nggak tahu artinya. Hale dan luya. Hale puji, luya Tuhan. Haleluya artinya puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Karena satu waktu nanti kita tidak akan bisa lagi tepuk tangan kalau kena penyakit 3S. Apa itu? Yang pertama stres, kedua stroke, ketiga selesai. Innalillahi wa innalillahi rujiun. Apa artinya? Kamu duluan, saya nyusul.
Makanya di dalam gereja Tuhan ini jangan sampai datang dengan tegang. Si aku yang kaku, yang tidak laku dipaku supaya laku. Gereja itu bagian dari partner, sahabat saudara. Untuk saudara bisa membangun mitra. Membangun hidup bahagia, tenang, happy satu dan yang lain. Coba semua baca Alkitab. Multimedia bantu. Lihat Alkitab, teman kiri kanan gak ada, lihat di tetangga. Kalau tidak ada Alkitab, datang sama ibu gembala minta Alkitab. Jangan minta duit, nanti Alkitab jangan gak datang. Duitnya habis, Alkitabnya pergi. Saya ini banyak dibohongin jemaat. Minta Alkitab, kasih duit beli Alkitab, Alkitabnya gak datang-datang. Marah gembalanya. Coba sama-sama baca. Kolose 3 ayat yang ke-23. 3, 2, ya. Ya, itu Bapak Ibu baca semua tidak jelas suaranya karena kejar-kejaran. Coba Pak Denny baca yang kuat, berdiri bacanya. Cukup, terima kasih Bapak. Karena hanya pendeta yang bisa Bapak suruh berdiri. Ya, itu kelebihan pendeta. Jadi kalau pendeta bilang berdiri, berdiri supaya masuk surga. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu buat seperti untuk Tuhan. Yang pertama, kerja betul. Ada orang kerja betul-betul kerja tapi pura-pura betul. Kerja betul tapi betul-betul kerja pura-pura betul. Saya pernah jadi orang munafik, cerita dengan pribadi saja. Karena saya punya pengalaman dalam 40 menit ke depan. Saya pernah jadi koster gereja kurang lebih 7 tahun. Ya katakanlah koster gereja lah karena tinggal di gereja. Suka-suka orang perintah. Di kota ini. Sebelum jadi seperti ini Ibu. Suka-suka dari semua orang karena tinggal di gereja. Gerejanya kurang lebih 30 meter, lebarnya kurang lebih 20 meter kurang lebih. Besar. Tiap hari pagi siang malam kerja terus. Dan suka-suka orang. Dan kerjanya betul-betul kerja untuk Tuhan. Yang pertama, kalau kita kerjakan pekerjaan Tuhan berpusat pada Tuhan. Pekerjaan yang kamu kerjakan, main musik yang kamu kerjakan, koster gereja yang kamu kerjakan, cleaning service, apa saja yang kita kerjakan di dalam rumah Tuhan ini harus berpusat pada Tuhan. Kalau tidak berpusat pada Tuhan, ada kemungkinan kita kena penyakit AIDS. AIDS. A yang pertama adalah angku. Karena saya. Sakit. Kalau bukan saya, gereja ini tidak akan maju. Tidak akan hebat. Karena saya angkuh, iri hati, salam kiri kanan cipika-cipiki yang saya lihat sekarang setelah saya lihat Alkitab ini, ternyata cipika-cipiki ini sudah ada dari taman. Waktu Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani, terjadi cipika-cipiki antara Yudas. Sudah ada dari sana cipika-cipiki. Sekarang dalam gereja cipika-cipiki dan ibu gembalanya. Wih. Keren. Mantap, salut. Karena relationship yang dibangun. Hubungan, kekuatan, enggak apa-apa. Iri hati. Ingat, iri hati tidak masuk surga. Angku tidak masuk surga.
Tidak akan masuk. Dan jangan mau jadi Kristen yang angku iri hati dalam gereja. Iri hati antara Kain dan Habel. Dia membunuh. Setan sudah ngintip depan pintu hatinya. Siapa yang dari Medan sini coba angkat tangan? Saya marganya Simatupang. Jangan malu-malu orang Medan, saya marga Simatupang. Medan coba angkat tangan. Lambaikan tangan. Horas. Di belakang ada Horas. Horas tahu Horas? Horas itu waktu duduk Horas, makan Horas, tidur Horas, semua Horas. Orang Medan luar biasa. Horas itu bukan Holan Raja Sudi. Horas itu hanya oleh Roh Kudus aku selamat. Jadi iri hati angku tidak memberi peluang kita untuk bertumbuh dimuridkan. Pemuridan adalah salah satu ciri khas untuk menggeser iri hati dan angku. Apapun yang kamu kerjakan, jangan menciptakan angku iri hati dalam gereja. Iri hati, dengki. Dengki ini tidak suka melihat jemaat yang lain itu bahagia. Tidak tenang. Lihat pendeta lain maju nggak tenang. Aduh, pendeta sekarang banyak yang pecah-pecah. Ya, untuk mempercepat katanya kedatangan Tuhan. Enggak, itu memperlambat karena nggak mau bersatu. Bukan mempercepat. Kalau ada pendeta-pendeta pecah-pecah sini, pecah sana, pecah sini, pecah sana. Aduh, bukan mempercepat tapi memperlambat Tuhan datang. Sombong. AIDS. Beli obat dong di apotek sini. Beli obat AIDS dong. Mana ada di sini. Kalau kau datang sini, angku, iri hati, dengki, sirik, hilang karena kau dengar firman. Nggak ada di apotek obatnya. AIDS. Kalau ada dokter di sini sampai sekarang belum ditemukan obatnya. AIDS. Saya pernah dari luar negeri turun di airport di Halim Perdana di airport Cengkareng apa itu? Iya. Begitu saya turun, orang lihat saya, pendeta Doko jalannya kayak nggak lihat tanah, lihatnya ke atas. Iya, karena dari luar negeri. Wih, dari luar negeri ini baris berbaris ini. Begitu dia lihat saya nggak lihat, saya bilang saya vertikal. Kalau ke kiri ke kanan saya lihat bukan vertikal, vertigo. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita kerjakan untuk youth, untuk anak remaja, pemuda, sekolah minggu, pekerjaan apa saja dalam gereja yang kita kerjakan, yang diberikan oleh Ibu Gembala harus berpusat pada Tuhan. Jangan berpusat pada diri sendiri. Kalau berpusat pada diri sendiri, melahirkan angku, iri hati, dengki dan sombong. Akhirnya terjadi perpecahan. Haleluya. Marah dibilang angku, iri hati. Ada yang marah? Ada yang tersinggung? Kalau ada yang tersinggung saya suka. Karena masih hidup. Kalau sudah mati, sudah tidak tersinggung. Sudah mati tidak tersinggung. Masih hidup tersinggung. Bagus, Anda punya peluang untuk merubah hidup. Kita punya peluang untuk datang pada Tuhan. Harus berpusat pada Tuhan apapun. Tadi yang disampaikan tentang masalah misi tadi, penginjilan, aduh luar biasa. Kau tidak bisa pergi ke sana, uangmu bisa pergi. Setuju? Setuju? Berkat Tuhan itu bisa pergi. Berpusat pada Tuhan. Kerja betul yang kedua adalah pekerjaan yang kita kerjakan harus kita menikmatinya. Ada orang bekerja di ladang Tuhan susah payah tidak menikmati, orang lain yang menikmatinya. Untuk apa Anda jadi pendeta kalau Anda tidak menikmatinya? Untuk apa Anda menjadi jemaat yang dipakai Tuhan kalau Anda tidak menikmati pekerjaan yang kau kerjakan? Main musik harus menikmati. Harus menikmati. Jangan orang lain menikmati, sendiri tidak menikmati. Ini poin yang kedua.
Pekerjaan yang kita kerjakan harus kita menikmatinya. Jangan sampai orang lain memberikan apresiasi apa yang kita kerjakan. Kita sendiri lupa memberikan apresiasi pada diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk Bapak Denny, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Tapi lupa tepuk tangan untuk diri sendiri. Orang lain kita tepuk tangan susah payah, untuk diri sendiri tidak pernah kita memberi apresiasi. Setuju dengan lagu tadi, who am I? Siapakah aku ini? Anda tidak pernah memberi apresiasi buat dirimu, melayani pagi, siang, malam. Tapi kau tidak pernah menikmati apa yang kau layani, apa yang kau kerjakan. Susah payah kau melayani, kau tidak pernah happy. Bersaksi, 35 tahun saya tinggal di kota ini. Dan jangan berharap Ibu Gembala seperti itu, mengharapkan untuk datang. 35 tahun saya ada di kota ini. Maaf, sombong saya sama setan. Ya, 35 tahun di kota ini, belum pernah pendeta GBI di Jawa Barat, di kota Bekasi, di Indonesia menemukan pendeta doko sakit. Sekali lagi, ini makanya saya tanya, siapakah aku ini? 35 tahun di kota ini, belum pernah orang menemukan pendeta GBI. Mari kita besuk pendeta doko. Tiga 35 tahun bos. Saya sehat terus. Makanya saya mau memberi hidup untuk Tuhan. Ada banyak pendeta sakit, tapi sakit-sakitan. Sakit dan sakit-sakitan beda. Sakit-sakitan itu masuk rumah sakit, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Itu sakit-sakitan. 35 tahun. Belum pernah orang menemukan saya sakit. Tapi setan berusaha untuk membuat saya sakit, nol. Karena hati yang gembira adalah obat. Itulah saya senang. Makanya tadi saya hampir 3 jam kurang dari tempat di mana saya tinggal, pastori gereja sampai sini. Baru nyampe sini macetnya minta ampun. Tapi dalam mobil, kerja buat Tuhan selalu manis, biar sonder gaj sonder. Bahasa apa ini ya? Antara Ateng dan Bing Slamet. Ateng tanya sama Bing Slamet, kalau makan apa? Bahasa Belandanya, iten. Kalau minum, drinken. Kalau permisi, punten. Yang kedua, pekerjaan yang kita kerjakan untuk Tuhan harus kita menikmatinya. Mukul drum tadi, drum itu kalau mukul saya, kalau sudah nyanyi mukul saya begini. Karena nanti kalau saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga, sudah nggak begitu lagi mengekspresi begitu. Udah mainnya betul itu. Gimana kalau rusak gitu ya, hancur? Ya bilang Ibu Gembala dong, lapor. Karena tidak ada barang dalam dunia ini yang kekal, semua itu sifatnya sementara saja. Jadi adik, kerjakan yang dikerjakan, dinikmati. Jangan lain orang sampai apresiasi, hore. Tapi sendiri tidak pernah memberi apresiasi atas pekerjaan yang dikerjakannya sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kerja betul, kata Alkitab. Yaitu pekerjaan yang harus memberikan dampak kepada orang lain. Pekerjaan yang kita kerjakan, gereja kita di tempat ini harus memberi dampak di sekitar di mana kita ada. Jangan jadi troublemaker. Kristen ini jadi troublemaker terus, jadi persoalan terus. Tidak memberi dampak. Anda bilang apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Tapi kita kerjakan di masyarakat, lingkungan, tetangga, hanya persoalan yang kita ciptakan. Seperti apa situasinya? Seperti apa keadaannya? Kita diperguncingkan. Saya cerita. Saya suka cerita mujizat karena memang saya kerja betul.
Saya SK pemerintah waktu COVID-19. Dengar. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut COVID. Dari Jenderal Bintang 4 sampai Kopral, tidak ada satu orang pun yang tidak takut COVID. Tiap hari orang mati. Kaya tua muda mati semua karena corona. Sekarang Carolina yang datang. Dulu corona, takut masker di mana? Makanya ada pendeta GBI tantang saya, Doko, Anda sedikit-sedikit masker. Yes, karena itulah Tuhan saya di bumi. Tuhan pakai masker itu untuk menjaga saya. Saya bilang tadi di ruangan Ibu Gembala, kita sedang berjalan ini, berjalan tanpa melihat Tuhan. Anda lihat Tuhan gak? Anda jalan dalam dunia ini ketemu Tuhan gak? Kalau Anda ketemu seperti saya, Tuhan, jangan sampai Anda berdoa malam-malam nanti, saya mau ketemu Tuhan, Tuhan datang. Ini mesti diluruskan kebenaran begini. Supaya jangan sampai nanti latah. Begitu Tuhan itu turun, dia turun. Kamu kaget, lari kamu. Kata kamu, Tuhan datanglah. Dia datang. Minta dia datang tapi kamu kabur. Betul, kamu kan minta. Tuhan hadirlah di sini. Dia hadir di sini, kabur. Betul. Kita sedang berjalan dalam ruangan Ibu Gembala. Kita sedang berjalan tanpa melihat Tuhan. Tapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi karena kita berjalan dengan percaya sampai pada titik terakhir nanti, kita akan berjumpa dengan Dia. Dan orang-orang yang ada di pintu surga berkata begini, selamat datang bergabung dengan orang-orang percaya. Salah satu teman-teman kita yang sudah berdiri di situ. Itu hebatnya nanti. Siapa yang mau ke sorga? Turun tangan. Siapa yang mau ke neraka? Ingat, saya kasih tahu, beri pengumuman di sini. 27 Oktober 2024. Neraka tidak diciptakan untuk kita. Jangan pernah bayangkan neraka bahwa diciptakan untuk saudara dan saya. Tuhan menciptakan sorga untuk saudara dan saya. Tapi neraka bisa menjadi bagianmu kalau kau tidak berjalan dan kau menyangkal Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Kau bisa masuk neraka, tapi kau jangan pernah bayangkan tentang neraka. Kau bayangkan sorga. Makanya Ibu Gembala, terima kasih ya untuk Tuhan ya. Bisa hidup usianya panjang banget. Banyak sekali. Usianya saya pantau terus. Ibu ini sehat terus, saya lihat ini. Apa resepnya? Apa kuncinya? Pengen tahu resepnya. Kalau dia tanya siapa? Karena Tuhan. Banyak berdoa, banyak baca firman. Pasti itu ya jawabannya. Pola makan, jaga makan. Pasti itu jawabannya. Banyak orang yang usianya pendek. Tidak banyak-banyak. Kita mesti hidup dalam usia yang banyak. Untuk melayani Tuhan. Dalam 3 tahapan. 40 tahun, 80 tahun, 120 tahun. Musa hidup dalam usia 120 tahun. 3 generasi dilewati. Kalau Ibu Gembala sudah 70, lebih dari 70, itu sudah mau masuk. Sudah berapa? 86, 76. Udah bonus 6 tahun loh. Kalau sesuai Alkitab. Alkitab bilang 70, kalau kamu kuat 80. Tapi nggak pikir itu, 120. Umur banyak untuk melayani Tuhan. Kenapa kita berpikir kotor, berpikir yang salah? Kalau untuk usia yang banyak. Haleluya. Yang ketiga ini, beri dampak kepada orang lain. Pergi dan selamatkan jiwa-jiwa. Bawa jiwa-jiwa pada Minggu sore. Kalau yang ada di tempat ini ada 50 orang, minggu depan sore jam 17, bawa 1 orang 1 jiwa pelipat gandaan. Matius 28, pergilah kamu.
Selamatkan jiwa-jiwa, muridkan mereka, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, jangan diam. Karena kau nanti ke sorga, saya kasih tahu. Siapa yang sudah pernah ke sorga? Saya tinggal 20 menit lagi. Siapa yang sudah pernah ke sorga? Angkat tangan. Kerjaan kau jemaat GBI bukan naik turun sorga. Pendeta GBI kerjaannya kau kemana? Naik sorga. Jam berapa? Jam 6 pagi. Pulang jam 6 sore. Kau nggak melayani apa-apa. Siapa saksi kau? Tidak ada yang saksi. Harus ada saksi kau naik turun sorga. Ajaklah Bapak. Ajaklah kita berdua Bapak. Orang ada naik, pendeta naik turun sorga kerjaannya. Mati juga. Itu dulu pendeta GBI. Kamu naik jam berapa? Naik jam sekian. Pulang jam berapa? Jam sekian. Kamu tahu yang naik turun surga itu siapa? Hanya cuma 2. Hati-hati. Pengajaran GBI sudah jelas, hati-hati. Yang terhisap di dalam GBI harus hati-hati. Pendeta-pendeta GBI harus hati-hati. Hanya 2 yang naik kerjaannya naik turun surga. Siapa? Yang naik turun surga. Yang pertama, Satan. Baca kitab Ayub. Kitab Ayub, setan datang naik turun sorga, surgoi. Orang Medan, surga, mau ke surga. Naik turun sorga, setan. Bilang, Ayub itu begini. Iya, tapi kau jangan ganggu dia. Kau boleh rusakkan tubuhnya, tapi kau jangan ganggu dia. Lapor setiap hari. Yang kedua yang naik turun surga siapa? Anak manusia. Yohanes 3:13, dia yang naik dan turun, Yesus Kristus namanya. Bukan pendeta Doko naik turun surga. Kalau pendeta Doko naik turun surga, semua pendeta-pendeta GBI yang anfal-anfal itu saya lapor ini 1, 2, 3, ginjal bocor, tumor, kanker, leukemia, migren, asam urat, sampai asam Jawa. Saya beritahu semua ini pendeta-pendeta. Haleluya, jadi kamu tahu yang naik turun surga itu cuma 2. Setan dan Tuhan Yesus, bukan kamu. Saya kalau sudah naik ke surga gak mau turun Bapak. Kalau sudah ke surga saya gak mau turun. Bayar iuran pendeta mahal. Perpuluhan. KBPP. Kalau saya sudah naik ke surga sudah gak mau turun. Takut jatuh kembali. Kalau sudah naik. Tapi saya tidak bisa naik ke surga. Hanya bisa naik ke surga, prosesnya adalah kematian. Waktu mati baru bisa ke sorga, ketemu Bapa di sorga. Tidak bisa, makanya jangan latah. Begitu Bapa, datanglah kerajaanmu, datanglah engkau. Dia datang, kau kabur. Haleluya, haleluya. Yaitu beri dampak dong kepada orang lain. Gereja kita diberi dampak ini, kasih makan orang. Kerja bakti sosial, pengobatan gratis. Orang-orang susah kasih makan semua. Biar mereka makan kenyang. Seperti Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wih, 5.000 orang cuma anak kecil datang ke perkumpulan itu. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Kasih makan 5.000. Kita ada makan nanti? Disertai makan. Ada gereja ngajak jemaat supaya banyak dalam gereja kasih makan siang. Habis gereja makan. Bukan tidak boleh. Masa kau mampu terus, lebih bagus kau datang, setiap datang ada pembagian emas 5 gram 1 orang. Nanti pakainya di kaki. Kalau kau pakai di kaki jamret jangan salahkan siapa-siapa. Bukan pakainya di kaki, pakainya di leher, di tangan, bukan di kaki. Itu rantai anjing. Haleluya. Kasih makan 5.000 orang, makan kenyang, jemaat harus makan kenyang. Yang kedua, sisa 12 keranjang penuh, kasih makan 5.000, belum termasuk itu ibu-ibu yang suka makan itu. Kalau 5.000 laki-laki tambah 5.000 ibu-ibu, 10.000, tambah anak-anak kecil 2.000, 12.000 orang dikasih makan hanya dengan 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Ada di sini guru matematika? Saya mau tanya, Bapak Ibu, ada guru matematika di sini ataupun tidak guru matematika tapi pintar hitung-hitung, tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali. 2 tambah 5 bagi 5.000 sama dengan 12. Coba dicari hasilnya. 2 tambah 5 bagi 5.000 hasilnya berapa?
pasti 0, 0, 0, 0, 0. Tapi matematikanya Tuhan Yesus 2 tambah 5 bagi 5.000 sisa 12 keranjang penuh. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Tuhan itu punya langit dan bumi yang beri makan dan minum kepada kita, yang mengatur seluruh hidup kita. Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan aku, menuntun aku ke jalan yang benar. Saya tutup dengan ini. Istri saya itu ibu gembala hampir mati 3 kali. Ini saya bersaksi lagi, Bu. Ya, cukup saya tinggal 15 menit lagi dalam kesaksian saya. Ya. Tadi yang pertama pekerjaan yang kita kerjakan berpusat pada Tuhan. Yang kedua pekerjaan yang kita kerjakan kita harus menikmati. Yang ketiga pekerjaan yang kita kerjakan harus memberi dampak pada orang di sekitar kita. Saya tutup dengan kesaksian ini. Dengan pendeta muda Cecilia Doko, istri saya. Yang pertama karena kerjanya berat. Kalau pendeta itu harus kerja ya. Harus kerja pendeta, dia bukan bos. Dia bukan bos, pendeta itu bukan bos. Pendeta datangnya duduk, maaf ya. Izin Bapak. Mesti izin sama yang merah ini. Baru aman. Pendeta datang duduk pangku kaki saja. Pantas cepat sakit. Pangku kaki ya. Pangku kaki. Istri saya kerja. Jadi saya sampai hari ini Ibu Gembala masih menjadi bahagian dengan jemaat, dengan para pengerja koster gereja Ibu. Suka lap kaca gereja. Suka nyapu-nyapu Ibu, sampai sekarang. Kerja aja untuk Tuhan, itu pekerjaan Tuhan. Lap-lap mimbar. Ibu-ibu ya, jemaat ya, datang ke gereja tanpa disuruh, kau bersihkan rumah Tuhan, kau cat rumah Tuhan, kau perbaiki rumah Tuhan. Itu pekerjaan yang mulia untuk Tuhan. Jangan diam-diam, kau ngepel, kau perhatikan apa debu, kotor, sampah, kau angkat, kau taruh tempat sampah semuanya. Itu pekerjaan Tuhan. Saya sampai sekarang dengan Ibu PDM Cecilia Doko dan anak-anak saya. Kerja dan kerja untuk Tuhan. Pertama, tiba-tiba sakit Bu. Tipes. 8 hari di Mitra. Hampir lewat Bu. Tapi gak lewat-lewat. Tapi saya gak doa untuk lewat Bu. Ya Bu Pendeta, saya gak doa untuk lewat. Cuma doanya Tuhan tolong supaya cepat pulih. Itu aja. Gak panjang-panjang, gak terlalu pintar doa. Akhirnya lolos Bu. Kata dokter Petrus di Mitra, Bekasi Barat. Kalau kena lagi sekali, pasti istri Bapak saraf belakang lumpuh total dan akan jadi lumpuh. Tinggal pilih mau yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ini mujizat. Mujizat itu masih ada karena kerja betul. Anak saya yang kedua laki mengalami ibu istri saya keguguran hebat Bu. 9 hari ari-ari dalam kandungan tidak dikeluarkan karena miskin. Duitnya kurang. Ingat ini, coba lihat perempuan-perempuan kalau kamu melahir, kamu beranak, kamu ada anak, kamu perhatikan kesaksian saya supaya kamu dapat mujizat. Aduh, lewat ini. Sampai ibu istri, sampai ngesok Ibu. 9 hari. Tapi mujizat masih ada. Gak ada. Pendeta datang banyak banget Bu. Ibu Gembala hanya cuma berdoa Bu. Tidak bertindak apa-apa. Kalau saya nyangkal Tuhan sudah nyangkal karena pendeta. Makanya sekarang saya biar tidak punya banyak duit cepat berburu tangan dengan orang. Karena belajar dari pengalaman istri saya mau mati. Pendeta datang Pak Pendeta hampir 30 orang. Ke rumah saya Blok E 238 Harapan Jaya. Semua berdoa dan saya aminkan. Anak saya di depan sebelum dikubur. Laki-laki. Ibu 9 hari, ari-ari dalam kandungan. Saya konsultasi Bu dengan dokter. Jangankan 9 hari. 1 jam ari-ari tidak keluar dari dalam kandungan. Lewat istri Bapak. Ini bisa bertahan sampai 9 hari. Dari putih istri saya. Dari cantik jadi jelek banget. 9 hari. Ngesot merayap dari satu kamar ke kamar yang satu. Tiba-tiba Ibu, orang tidak dikenal dari Jakarta datang. Ada kali 2 jam di depan pintu saya, pintu pagar.
Orang goyang. Bapak Doko buka pintu, Bapak Doko buka pintu, Bapak Doko buka pintu. Tetangga kiri kanan bilang 1 minggu ini Bapak Doko dan keluarga tidak kelihatan. Di Blok E, Harapan Jaya 238 Bekasi Utara. Mereka tidak keluar karena baru mengalami musibah istrinya. Anaknya mengalami keguguran dalam usia 6 bulan, laki-laki. Dan gumpalan darah itu terpotong-potong. Saya takut dan ngeri melihat istri saya keluar gumpalan-gumpalan darah terpotong-potong dari dalam kandungannya. Ya Tuhan, Kau adalah masih tetap Tuhan dan dahsyat. Kau bisa melakukan mujizat apa saja. Saya berteriak sama Tuhan seperti itu. Dengan frustrasi dan depresi. Datanglah orang itu, goyang pintu. Setelah dia goyang pintu kurang lebih 2 jam di luar. Baru saya buka pintu. Dia masuk, saya masuk kamar, dia masuk, dia nyerang saya ibu ini. Bapak bikin mati pendeta. Karena Bapak 10 tahun lalu pernah bantu anak saya dan sembuh. Sekarang saya mau bantu Bapak, istri Bapak. Bapak tidak mau buka pintu buat saya. Saya buka pintu, saya masuk ke dalam. Interaksi cerita pendek dengan ibu. Mereka berbicara dengan ibu. Saya bilang masuk ke dalam. Masuk ke dalam, bawa masuk ke dalam. Istri saya bilang begini sama saya. Papi, ini ada 2 mujizat seperti yang Papi khotbah. Apa itu mujizat? Dengan terbata-bata. Mujizat yang pertama, mujizat secara umum dan mujizat secara khusus. Kalau mujizat secara khusus langsung sembuh dari Tuhan tanpa proses manusia. Tapi kalau mujizat umum itu lewat dokter, tangan dokter. Apakah ini dokter akan membantu saya? Ibu itu langsung membawa istri saya ke salah satu rumah sakit yang terbaik di kota Bekasi. Dan ibu, dia menyimpankan sejumlah uang pada tahun 1994. Sejumlah uang besar. Setelah dia simpan uang sejumlah besar dan istri saya dibersihkan, dikiret habis-habisan. Lalu kita dengan anak saya yang pertama Stefani, aduh mami kesian, nah, tolong bantu doa mami. Biar mami punya peluang untuk dia hidup. Dia wanita yang rajin, dia luar biasa. Biar Tuhan tolong dia. Ibu ini, ibu gembala, sampai sekarang yang bantu istri saya. Sudah tidak tahu ada di mana. Langsung sore hari berangkat ke Amerika. Sampai detik ini tidak pernah ketemu lagi dengan saya dan keluarga. Dan waktu proses istri saya keluar, saya bilang sama anaknya, mami simpan sejumlah uang ini, masih ada uang lebih. Kata mami untuk proses ibu sampai sehat total. Lolos dia dari maut, Bu. 9 hari, hari-hari dalam kandungan. Lolos, enggak mati. Sampai sekarang. Yang ketiga, Bapak Ibu pernah dengar pembunuhan Tito Kay, adiknya Pak John Kay. Saya dalam misa hadir, karena saya pernah diperkenalkan oleh Tito Kay di 3.000 orang. Dan waktu misa mau bawa dia ditembak mati, Pak Tito dibawa ke Tual, saya hadir dalam ibadah umat Katolik. Tiba-tiba istri saya telepon, pulang papi. Pulang, ada maling, ada pencuri, ada di atas. Aduh, saya ini jarang sebelum Bapak terima kasih doa berkat itu jarang pulang, Bu. Makanya jemaat jangan coba-coba pulang sebelum Ibu Gembala atau Bapak Gembala doa berkat. Jangan pulang di tengah jalan. Saya jarang pulang sekali untuk begitu sampai selesai. Tiba-tiba saya ambil keputusan pulang. Saya lihat di dalam itu Tuhan, tangan Tuhan itu hebat sekali ya. Meloloskan saya lagi. Makanya saya kalau ini sembuh, punya anak, kalau saya tunjuk begitu, itu jadi. Kanker kau lepas, tumor kau lepas, itu saya tunjuk lepas. Itu begitu saya sampai di situ, saya panggil Pak Stefanus Kaunang, papi tolong ke gereja Diaken, tolong bantu, lihat di atas ada apa. Ibu Gembala, inilah tangan Tuhan kalau mau berkemurahan, Bu, dengan orang. Triplek plafon yang paling tipis bisa mampu menahan seluruh beban di atas. Gereja patah bagi 2, bukan maling, Bu. Gereja patah karena dimakan raya, patah bagi 2. Itu plafon triplek paling tipis bisa menahan seluruh beban yang ada di atas, Pak. Lalu saya tiarap masuk, maaf. Karena memang ini fakta. Saya tiarap masuk lewat lorong. Usahakan. Saya juga takut mati. Saya masuk, saya keluarkan anak saya yang kedua.
Yemima Natalia Tadedoko. Saya keluarkan dia sama istri saya keluar. Pada saat keluar Pak begitu langsung total ambruk. Setelah ibu keluar, pas di pintu keluar. Lalu besok kita ibadah bersama dengan jemaat. Saya beri pengumuman dengan berani ibu. Saya panggil istri dan anak-anak saya, sini. Kalau enggak kalian sudah mati berdua. Besok saya mau bangun gereja 2 lantai. Istri saya bilang begini. Dia lihat saya, dia enggak yakin. Karena memang tidak yakin. Dia lihat lagi saya mau bangun gereja 2 lantai. Kalau enggak kau dan anakmu mati. Dari kanan saya ngomong, tidak mungkin. Setan, tutup mulut, saya mau bangun gereja 2 lantai. Dan jadi 34 meter. 17 bawah, 17 atas. Saya ucapkan begitu. Dengan berani, dengan beriman. Clear untuk jemaat Bu. 17 meter. Saya ucapkan begitu. Kalau enggak sudah mati, sudah jadi duda. Terakhir ya, tolong Bapak Denny bisa tas saya Pak. Angkat saja tas saya, Bapak jangan buka, angkat. Iya, karena saya tidak suruh buka, ke sini, bawa ke sini Pak. Iya, terima kasih Bapak ya. Saya tutup dengan ilustrasi ini. Karena saya memang suka membawa ini kemana-mana. Sebelum lagunya ada ya, tolong bantu tadi permintaannya. Jangan jadi Kristen ini. Saya kayak Afgan. Padahal saya kayak Afghanistan. Saya kalau pakai ini, pekerjaan saya kerja betul, saya tidak bisa lihat ibu dengan betul. Karena ini tidak jelas. Saya harus buka ini. Supaya saya bisa lihat ibu dengan jelas. Ini topeng kebencian. Topeng iri hati. Angkuh, dengki, sirik, pelit, kikir, tidak mau diajar, tidak mau dimuridkan. Saya mesti buka ini supaya saya bisa melihat dengan baik yang ada di depan saya. Kalau saya pakai ini, tidak akan bisa melihat. Tapi ada satu supaya saya bisa melihat Bapak Ibu dengan baik. Saya bisa lihat Ibu Gembala dengan jelas. Sampai di belakang saya bisa lihat dengan jelas. Karena saya pakai kacamata yang baru. Kacamata kasih. Kacamata rela dibentuk. Rela dimuridkan. Rela diajar sekalipun sakit. Saya sakit betul. Karena peristiwa-peristiwa yang kualami. Tapi Tuhanku hebat. Tuhanku dahsyat. Makanya aku bilang sama mami, istri saya, kau menghabiskan 2 berkat. Berkat umum dan berkat khusus. Kau paling banyak menghabiskan berkat umum. Uang kau habiskan ratusan juta. Tapi aku belum pernah menghabiskan itu. Aku sehat sampai hari ini. Aku berkatnya berkat khusus. Jangan ada yang tanding, 35 tahun. Makanya kalau saya sakit-sakit kepala, cuma bintang 7 nomor 16. Keliling 7 kali, selesai. Penyertaanmu sempurna. Rencanamu bisa ya deh. Lagunya Joy Tommy. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana. Rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu, arti
tidak terlalu berlama-lama dalam dunia yang fana ini. Tapi sebelum kita kembali ke rumah Bapa di surga, kerja betul, layani Tuhan betul, lakukan segala sesuatu dengan betul. Dilihat oleh orang, tidak dilihat oleh orang, sama kualitasnya. Dengan 3 hal penting: kerja betul berpusat pada Tuhan, kerja betul dengan kita menikmati apa yang kita kerjakan, kerja betul memberi efek, memberi dampak bagi orang yang ada di sekitar. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Katakan penyertaan-Mu. Firman-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Akan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Mari dua-dua tangan saudara angkat tinggi-tinggi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. akan sejahtera walau di tengah badai. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat untuk gereja-Mu, untuk gembala jemaat, untuk para diaken-diakonos, para penatua, semua para pelayan-pelayan-Mu. Engkau dahsyat dan Engkau luar biasa. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. ingin selalu bersama, rasakan Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Ibu Gembala di tempat ini. Tambahkan usianya banyak-banyak lagi. Sehat selalu di dalam Tuhan. Berkati anak-anaknya, mantu, cucu semua. Para penatua, diaken, diakonos di tempat ini. Semua kami yang ada di ruangan ini. Tanpa terkecuali kami sudah menikmati mujizat yang datang dari Tuhan Yesus. Dan umat-Mu pada malam hari ini sudah dibebaskan Tuhan. Kalau ada kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Apa saja masalah kami sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan firman-Mu sudah cukup diberitakan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan kami dahsyat dan ajaib luar biasa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai sejahtera. Katakan refnya sama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu diberkati sore hari ini. Amin. Amin. 3 hal yang penting. Lakukan segala sesuatu untuk
Tuhan. Yang kedua untuk diri kita sendiri. Jadi jangan melayani Tuhan tapi hidupnya susah, sedih selalu, kekurangan, sakit-sakitan. Tidak ada gunanya. Engkau harus menikmati apa yang engkau sudah lakukan untuk Tuhan. Engkau pasti menuai untuk dirimu sendiri. Dan yang ketiga untuk orang banyak. Amin. Mari kita akan arahkan tangan kepada hambanya Bapak Willem Doko yang sudah melayani kita sore hari ini. Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Berkati istri, anak-anaknya, pelayanannya Tuhan. Di titian indah Tuhan, di tiang asri. Engkau terus kembangkan semua yang Tuhan sudah beri untuk dilaksanakan. Supaya terus bersama-sama dengan Tuhan menuai jiwa-jiwa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terus mendapatkan kesehatan, kekuatan, kesempurnaan dari Tuhan. Berkati juga pekerjaan pelayanan melalui BPD di Bekasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya Rabba ya Rabba sikaraba ya. Ya Rabba ya Rabba sikaraba ya. Kalau engkau menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada siapapun. Oleh karena itu percayalah seluruh kehidupanmu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupanmu, dan terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kembali dan bersatu sejenak. Ibadah Minggu sore hari ini telah selesai. Happy Sunday.